Selamat sore, saya Aditya Anwar, Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 22360004. Mata kuliah Interpersonal Anti Korupsi ingin menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pengertian komunikasi lintas budaya. Definisi komunikasi lintas budaya yang paling sederhana menurut Alo Liweri yakni komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Dengan pemahaman yang sama, maka komunikasi lintas budaya dapat diartikan melalui beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi lintas budaya adalah pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antar dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Yang kedua, ada komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antar dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Yang ketiga, ada komunikasi lintas budaya yang merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Berikutnya ada tujuan komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada mengurangi ketidakpastian. Alo 2009 menjelaskan bahwa salah satu perspektif komunikasi antar budaya ada 3 tahap interaksi guna mengurangi tingkat ketidakpastian, yakni yang pertama ada pra kontra atau tahap pembentukan pesan melalui simbol verbal maupun non-verbal. Yang kedua ada initial contact atau impression, yakni tanggapan lanjut atas pesan yang muncul dari kontak awal tersebut. Yang ketiga ada klausul, membuka diri Anda yang semula tertutup melalui atribusi yang pengembangan kepribadian implisit. Berikutnya ada efektivitas antar budaya. Dalam kenyataan sosial disebut bahwa manusia tidak dapat dikatakan berinteraksi sosial kalau tidak berkomunikasi. Sama halnya dengan interaksi antar budaya dengan efektif juga sangat bergantung pada komunikasinya. Komunikasi yang efektif dapat terwujud bila strategi dan metode komunikasi yang digunakan tepat. Berikutnya ada fungsi komunikasi lintas budaya. Terdapat 2 fungsi utama dalam komunikasi lintas budaya, yaitu fungsi pribadi atau individu dan fungsi sosial. Yang pertama ada fungsi pribadi atau individu. Fungsi diri komunikasi digunakan untuk mengekspresikan eksistensi dan identitas sosial melalui bahasa verbal dan non-verbal, menyatakan integrasi sosial. Komunikasi memungkinkan terjadinya integrasi sosial di mana individu saling bersatu meskipun memiliki perbedaan. Melepaskan diri. Komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, dan berbagi informasi yang lebih dalam dari sekedar pertukaran informasi. Berikutnya ada case atau kasus dari studi pada Alila Hotel Solo. Untuk case komunikasi bisnis lintas budaya. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi juga terjadi pada sekretaris di Alila Hotel Solo. Beberapa hambatan yang muncul antara lain disebabkan oleh beberapa pimpinan atau rekan kerja di Alila Hotel Solo yang adalah ekspatriat atau bahkan orang Indonesia memiliki latar belakang budaya berbeda, sehingga dalam berkomunikasi terdapat budaya mempengaruhi cara setiap orang dalam menyampaikan pesan, sehingga terdapat perbedaan persepsi antar sekretaris dengan atasan atau rekan kerja yang lain. Dari uraian di atas dapat diambil suatu perumusan masalah, yaitu bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya yang dilakukan oleh sekretaris pada atasan di Alila Hotel Solo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komunikasi bisnis lintas budaya yang dilakukan oleh sekretaris pada atasan di Hotel Alila Hotel Solo. Persaingan bisnis
yang begitu ketat, dewasa ini menuntut para bisnis manajer harus mampu bersaing bukan hanya dengan pebisnis lokal, namun juga bersaing dengan para pembisnis dari luar negeri. Tentunya para pembisnis atau investor asing memiliki cara atau kebiasaan tersendiri dalam bagaimana kebiasaan serta budaya mereka. Menurut Rosella 2014, organisasi merupakan perusahaan yang memerlukan budaya sebagai bagian dari kehidupannya, sehingga anggota memerlukan interaksi dan hubungan yang dilandasi oleh budaya. Oleh karena itu, komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat terciptanya budaya organisasi. Menurut Purwanto 2011. Secara sederhana, komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dan memperhatikan faktor-faktor budaya suatu daerah, wilayah, atau negara. Kemudian ada hambatan komunikasi lintas budaya. Hambatan dalam komunikasi lintas budaya dapat terjadi pada individu maupun kelompok. Menurut Chalmi dan Martin, hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan fisik, perbedaan lokasi geografis, media komunikasi, waktu, dan lingkungan dapat menghambat komunikasi. Hambatan budaya. Perbedaan budaya seperti agama, suku, ras, dan latar belakang sosial dapat menyebabkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Hambatan persepsi. Individu memiliki pandangan yang berbeda. Dengan perbedaan ini bisa menjadi penghalang dalam komunikasi ketiga, persepsi yang tidak sama menimbulkan kesalahpahaman. Berikutnya sumber-sumber atau daftar pustaka yang sebagai referensi saya mencari materi ini. Sekian penjelasan saya tentang